Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Saya Bayu Pratama, Saya Muhammad Fatir. Saya Rangga Permana. Saya Adi Raja Divitala. Saya Putri Nabila Fatirani. Saya Edi Untari. Saya Putri Aulia Afriza. Selamat menyaksikan. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan mutlak untuk diperoleh individu sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan. Hak pada umumnya diperoleh dengan diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 antara lain: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk memperoleh pendidikan. 3. Hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, arti kata kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan dan pekerjaan. Jadi, jelas sekali bahwa kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Contoh hak warga negara: mendapatkan tempat tinggal yang layak, memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, mendapatkan layanan masyarakat, mendapatkan perlindungan hukum, mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga keselamatan dan keamanan, menjaga kelestarian alam, bersikap sopan. Contoh kewajiban warga negara: 1. Mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan. Yang keempat, menjaga kelestarian alam. Yang kelima, bersikap sopan. Jenis-jenis hak dan kewajiban. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Keempat, hak dan kewajiban bela negara. Kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Keenam, kemerdekaan memeluk agama. Ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Kedelapan, hak mendapat pendidikan. 9, kebudayaan Indonesia. Ke-10, perekonomian nasional. Dan yang terakhir, kesejahteraan nasional. Indonesia adalah salah satu negara hukum, yang mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Pancasila. Peraturan perundang-undangan disebut sebagai konstitusi hukum, dan konstitusi hukum di Indonesia adalah Undang-Undang 1945, dan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Salah satu ciri yang dimiliki negara hukum adalah terjaminnya hak-hak warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya karena pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas hak warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. Selain itu, pemenuhan hak terhadap warga negara juga diatur dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Pemenuhan hak dan kewajiban perlu dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bukti ketaatan terhadap negaranya. Kesimpulan,
Hak diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, milik atau kepunyaan, dan kewenangan dalam hukum. Sedangkan kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu keharusan. Pemahaman hak dan kewajiban ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Hak merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Hak merupakan hal yang harus diterima oleh setiap orang. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis, dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat dan profesional. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.